Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani, CPNS Latsar dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan kembali beberapa istilah. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif, yaitu usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil, dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Dapat dikatakan juga bahwa suatu pekerjaan dapat dilakukan efektif jika tujuan yang ditetapkan sebelumnya atau yang telah direncanakan berhasil atau dicapai. Yang kedua, efisien, selalu disandingkan dengan efektif, namun kedua kata tersebut berbeda makna. Efisien dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan dengan penggunaan sumber daya minimal namun hasil maksimal. Sumber daya diolah dengan bijak dan hemat sehingga uang, waktu, dan tenaga tidak banyak terbuang. Yang ketiga, kreativitas, yaitu suatu proses pemikiran yang dilakukan individu berupa gagasan atau produk baru atau mengkombinasikan antara keduanya yang melahirkan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Keempat, inovasi. Setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator. Inovasi tidak bisa dihasilkan dengan suatu kali percobaan, melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif, meliputi banyak proses pengambilan keputusan, mulai dari penemuan gagasan hingga ke implementasinya di pasar. Yang kelima, mutu. Mutu adalah ukuran yang dibuat oleh konsumen atau pelanggan atas produk dilihat dari segala dimensi, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan, keamanan, kenyamanan, serta kemudahan. Tindakan ini mencakup rangkaian aktivitas lain seperti menentukan standar kualitas, peraturan yang diperlukan, dan aspek lain yang dapat menentukan kualitas produk ataupun jasa. Lalu, soal yang kedua, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat dalam munculnya kreativitas dan inovasi di lingkungan instansi. Faktor yang pertama yaitu budaya senioritas. Di instansi pemerintahan, senioritas masih sangat terasa. Jika kita memiliki ide atau inovasi baru, mereka sering melihat sebelah mata dan memandang yang ia lakukan selama ini yang terbaik dan tak perlu ide lain. Padahal, jika dicoba atau diterapkan, mungkin dapat menghemat waktu, tenaga, bahkan menghasilkan yang lebih baik. Kedua, reward atau hadiah. Reward atau hadiah di sini bukan hanya materi saja, namun pengakuan akan ide tersebut merupakan suatu reward. Namun, di instansi pemerintah yang saya lihat, reward ini tidak ada. Jikalau ada, seorang yang berhasil melakukan tugas yang berat ataupun melakukan tugas dengan baik, tidak ada reward sedikit pun yang diberikan instansi tersebut. Malah hanya menganggap itu sebuah tugas yang harus diselesaikan. Padahal, seseorang akan merasa dihargai jika instansi atau kepalanya memberikan reward ataupun pengakuan terhadap keberhasilan yang ia lakukan. Lalu, faktor yang ketiga, takut gagal atau tidak berani mengambil resiko. Banyak sekali ide-ide dari para teman-teman yang saya lihat itu merupakan inovasi yang luar biasa. Namun, terkadang itu hanya sebatas lisan dan pikiran. Dalam actionnya, tidak ada. Itu terjadi karena ketakutan mereka akan kegagalan. Padahal, kalau belum dicoba, kita belum tahu bagaimana hasilnya. Yang keempat, zona nyaman. Banyak teman-teman ASN yang sudah terlanjur nyaman di zonanya sekarang. Padahal, kita harus berani keluar dari zona nyaman itu. Kita harus beradaptasi dengan teknologi atau ide-ide baru. Jangan terus terbelenggu dengan hal-hal yang telah dilakukan bertahun-tahun lalu. Karena zaman dan waktu terus berkembang dan menghasilkan inovasi-inovasi baru yang dapat membantu kita dalam melayani masyarakat dan mencapai tujuan organisasi maupun daerah. Demikianlah pemaparan saya tentang dua soal yang ditugaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.